Iki iku fasal nerangake niat fi khali ta'allum ing dalam tingkai belajar. Nah, ini mulai pembahasan ya. Pasal ini membahas tentang bagaimana niat kita saat kita belajar itu. Ini perlu ya. Menurut keterangannya tsumma la budda lahu nuli ora kena ora lahu kedue talibul ilmi minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalam zamane belajar ilmu. Idzin niyatu krana utai niat ya niat iku al aslu kang pokok fi jamil akhwali ing dalam sekabiane pira-pira tingkah. Niat itu sesuatu yang sangat penting ya. Sesuatu yang mendasar dalam segala hal ya. Belajar ya, itu juga perlu niat ya. Ya. Jangan seperti kelompok, ada satu kelompok di Indonesia itu ya, niat itu nggak perlu. Padahal Nabi mengatakan liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Anging pestine utawi sae amal, sae pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Hadisun sahihun iku hadisun hadis sahihu kan sahih. Di hadis Nabi itu menyatakan bahwa sahnya suatu amal itu dengan niat ya. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu tanpa dibarengi niat ya nggak berhasil, itu nggak sampai pada tujuannya. Di dalam syarak itu dinyatakan ya, niat itu apa toh? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu ya, sengaja melakukan sesuatu ya, berbarengan dengan melakukannya. Jadi antara apa yang ada di dalam hati kita, yang terbersit di hati kita, dengan yang kita lakukan itu bersamaan, itu namanya niat. Kalau sebelumnya itu disebut dengan azam. Jadi kalau bahasa Indonesia kan ya, saya sudah niati ya, nanti malam saya akan bangun tahajud, itu bukan niat, itu baru azam namanya. Nah, maka niat itu ya, kalau kita belajar fikih ya, kalau kita belajar di dalam fikih ya, itu dikatakan di kitab Nihayatuz Zain wal maqsudu biha tamyizul ibadat anil adat. Salah satu fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan adat ya. Contohnya misalnya ya, ada orang duduk di masjid ya. Duduk di masjid itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertamanya dia diam di masjid itu untuk iktikaf. Kemungkinan keduanya adalah dia itu istirahat nah, ya, maka sangat tergantung niatnya. Jadi masuk masjid, berdiam diri di masjid, itu diniati iktikaf tidak. Kalau nggak diniati iktikaf ya nggak jadi, hanya sekedar beristirahat semata. Jadi itu begitu juga bisa jadi niat itu terkait dengan tingkatan ibadah. Maksudnya bisa jadi itu fardu, bisa jadi sholat ya. Maka contohnya kalau niat dalam wudhu, karena wudhu itu diawali dengan membasuh wajah,
maka niatnya pada saat basuh wajah. Ada sementara yang menyatakan niatnya wudhu itu saat membasuh tangan, ya. Saat mencuci tangan sebelum wudhu itu sudah berniat, ya. Itu kan belum masuk ke dalam bagian wudhu. Jadi niatnya wudhu karena wudhu pertama kali itu diawali dengan membasuh muka, maka niatnya wudhu itu pada saat basuh muka. Sholat itu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, maka tempatnya niat sholat itu saat takbiratul ihram. Dan di Nihayatul Zain dijelaskan, niatnya sholat itu yang penting itu satu, ya, qasdu fi'lihi, berarti mengatakan usolli itu kan qasdu fi'lihi. Kemudian yang kedua itu ta'yin, ya, menentukan sholat apa yang dilakukan. Kemudian fardu, ya. Ada 3 ketentuannya. Nanti kalau jamaah ya ditambahi harus jadi makmum, kalau jadi makmum, ya. Jadi makanya niat sholat itu cukup usolli fardhu duhri, usolli fardhul asri, itu yang pokok, ya. Nah, sebaiknya ditambahi lillahi ta'ala, sholat itu karena Allah, ya. Jadi, ya, jangan asal pokok anggar berdiri takbiratul ihram ya sudah jadi sholatnya. Ya sholat apa itu, ya. Jadi sesuai hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu ay innama sihhatul a'mal, sesungguhnya sahnya suatu amal itu dengan niat. Nah, wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lan den critakake sanging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, pirang-pirang amal, yutasawwaru, den gambarake apa amal, bisurati a'malid dunya, kelawan gambari piro-piro amal dunya. Wa yasirulan dadi omo amal bi husnin niyati, sebab baguse niat, min a'malil akhirati, saking ngamal akhirat, ya. Jadi kita tidak boleh melihat sesuatu itu berdasarkan apa yang tampak oleh mata kita saja, ya. Karena banyak sekali amal kelihatannya sekedar amal dunia itu bisa jadi amal akhirat karena niatnya yang benar. Contoh umpamanya gampangnya makan. Makan itu amal apa? Makan itu amal dunia. Walaupun hanya sekedar makan itu loh. Itu bisa jadi kita peroleh pahalanya di akhirat. Karena makan itu diniati dengan benar, ya. Saya tak makan supaya badan saya jadi kuat, saya bisa melakukan ibadah. Oh, jadi makan itu tidak hanya sekedar mengisi perut agar perutnya kenyang, tapi dengan tujuan kalau perut saya kenyang, badan saya jadi kuat, saya mampu melakukan sholat dengan baik. Jadi kelihatannya makan tapi ada pahala akhiratnya. Tidur juga begitu. Tidur itu kan sesuatu yang mubah, ya. Ya. Amal dunia. Tapi kalau niatnya tidur, ya, saya tidur qawilulah, ya. Saya tidur sebentar sebelum duhur, ya, dengan harapan nanti malam saya bisa bangun, ya, untuk qiyamul lail. Tidur sekedar tidur, ya, kita dapatkan pahala akhiratnya. Ya, tapi ya jangan salah niat juga, ya. Tidur nanti malam bisa ikut, ya, begadang, melean di rumah tetangga, main remi, ya, ya. Tidurnya jadi haram kalau begitu, ya. Karena tujuan akhirnya yang haram itu, ya. Ya.
Begitu juga ya. Sekarang wa kam min amalin lan pirang-pirang amal yutasawwaru den gambarake apa amal bisurati a'malil akhirah kelawan gambare pira-pira amal akhirat summa yasiru nuli dadi apa amal min a'malid dunya sange pira-pira amal dunya bisu in niyati sebab olone niat. Begitu juga sebaliknya sholat ya, yang kelihatannya itu amal akhirat ya, jelas-jelas amal akhirat ya. Tapi niatnya sergap jamaah tapi kepengen sesuatu di balik itu ada bukan murni karena Allah jamaahnya, tapi ingin menunjukkan atau pamer kepada orang lain biar kelihatan ya, orang ahli ibadah. Atau seperti saat ini zaman-zaman mau pilkada begini ya, orang rame bersedekah ya, sedekah diekspos ya, diliput oleh media ya. Jadi sedekahnya ini kan jadi sedekah karena riya ya, bukan murni karena Allah. Lebih-lebih biasanya orang tahu sedekah ya, pada saat mau pilkada sergap sedekah ya. Ini kan jadi tampak zahiriyahnya saja sudah kelihatan ya. Ya. Soal diterima oleh Allah wallahu alam, tapi kalau tujuannya hanya riya, pengen pamer ya, agar kelihatan dermawan, ya tentu saja amal yang aslinya itu amal akhirat ya, tidak jadi amal akhirat, artinya tidak diterima oleh Allah karena ada tujuan terselubung yang tidak baik tadi. Ya, jadi amal dunia artinya muspro, nggak ada apa-apanya karena niatnya yang salah. Ya, maka niat itu pun perlu dipelajari dengan benar. Wayam bagi lan sayukjo apa ayanwiya arep yen niat sapa al muta'allimu wong kang belajar bitolabil ilmi kelawan belajar kelawan golek ilmu niate piye ridallahi ta'ala ing ridane Allah ta'ala wa darul akhirat lan oma akhirat artinya dengan harapan bisa mendapatkan surga wa izalatal jahli lan ngilangi kebodohan an nafsihi saking awak dhewene talibul ilmi utawa saking muta'alim ya, wa ansairil juhali lan saking sekerine pira-pira wong kang bodho wa ihya ad-dini lan ngurip-ngurip agama wa ibqab al-islami lan nglanggengake Islam fa inna baqa al-islami mongko satemene langgenge Islam iku bil ilmi kelawan ilmu wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane bodoh. Nah, setelah membahas apa itu niat, selanjutnya mu'alif Syekh Zarnuji membicarakan terus niatnya orang mencari ilmu itu apa ya. Pertama adalah mencari ridho Allah. Jangan ya, mencari ilmu itu niatnya pengen saya cari ilmu, saya kuliah, itu tujuan saya biar saya menjadi pengusaha besar. Ya. Itu salah. Ya. Dan itu sudah terjadi di lapangan. Ya. Nah, di lapangan itu kenyataannya seringkali ijazah yang dimiliki ya, itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni ya. Contoh paling gampang ya, orang lulusan ya, STM perkapalan loh, jadi PNS kok dimasukkan di kantor perekonomian ya.
ya, kemudian ditaruh di kantor pembangunan. Itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan basicnya. Hal-hal semacam itu sering terjadi. Maka, nah, udahlah, nggak usah berpikir soal pekerjaan. Pekerjaan itu urusannya Allah nanti. Ya. Bagaimana Allah menempatkan kita, yang penting kita itu cari ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, ya, itu semuanya jadi gampang. Sudah urusannya Allah, masalah rizki barang itu kan urusannya Allah sudah. Ya. Ingat di Usfuriyah itu kan dikatakan, ya, satu hal kecil karena mendapat ridha Allah menyebabkan, ya, nikmat. Contohnya saja Umar bin Khattab di Usfuriyah itu kan diceritakan. Umar bin Khattab itu masuk surga bukan karena keadilannya, ya. Seorang khalifah yang terkenal sangat adil, ya. Kemudian juga sangat sederhana, ya. Tapi diceritakan di sana, ya, Umar bin Khattab itu masuk surga hanya gara-gara membeli burung, ya, burung kecil, ya, cara dalam Indonesia ya manuk empret itu burung, ya, burung yang kecil itu dipakai bermain-main anak, ya. Kemudian, ya, istilah Arabnya kan usfur itu, ya, dipakai main-main anak kecil. Ketika Umar sedang berjalan-jalan, ya, melihat seperti itu kasihan, kemudian burung itu dibeli oleh Umar dan dilepaskan, ya. Karena Allah ridho terhadap apa yang dilakukan oleh Umar itu, ya, maka Umar mendapatkan, ya, hadiah dari Allah masuk surga karena membeli burung yang kemudian dilepas itu, ya. Itu contoh, ya. Ya. Nah, ini kelihatannya hal kecil, kita nggak boleh menyepelekan itu, ya. Kalau itu sudah mendapatkan ridha Allah, maka semuanya jadi gampang. Wadarul akhirah, yang kedua, mencari ilmu itu tujuannya adalah tujuan akhirat, ya. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan, ya, pada dirinya sendiri dan orang lain. Nah, orang lain itu caranya bagaimana? Kalau kita itu belajar sudah pinter, kemudian ilmu yang kita miliki itu kita sampaikan, kita sebarkan untuk orang lain, ya, sehingga orang yang nggak ngerti itu jadi ngerti. Maka pengertian wa ansairil juhali, artinya setelah kita itu pandai, kemudian ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Wa ihya ad-din, selanjutnya tujuan mencari ilmu itu adalah untuk menghidupkan agama. Kemudian melanggengkan Islam, mengabadikan Islam agar Islam itu tetap abadi, sebab Islam itu tidak akan abadi kalau nggak ada ilmu. Tanpa ilmu, Islam itu tidak akan abadi, ya. Karena kalau orang-orang Islam itu bodoh, ya, tidak tahu aturan agama, ya, maka dia akan berjalan, ya, tidak berdasarkan aturan agama. Begitu kan, secara perlahan Islam itu akhirnya akan hancur, ya. Karena orang-orang Islamnya sudah tidak berpegang teguh pada ajaran Islam. Begitu juga orang zuhud, meninggalkan hal-hal yang makruh dan syubhat, ya. Nggak mungkin kalau tidak pinter. Bagaimana tahu ini syubhat, ini makruh, ya? Kalau nggak tahu ini syubhat, ini makruh, ya bagaimana mau zuhud? Begitu juga bagaimana mau takwa, nggak tahu ini diperintah Allah, ini dilarang Allah. Padahal takwa itu adalah apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia tidak tahu mana yang perintah, mana yang dilarang. Wa ansada lan nembangake sapa asy-syaihu, ya, Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah, syi'ran ing syair, ya. Jadi ansada itu kata yang digunakan untuk mengungkapkan syair itu
menggunakan istilah ansyada. Liba'dihi maring sebagiane ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun utahi kerusakan kang gede, ya. Iku alimun wong alim, wong pinter, mutahatikun kang nerjang sara. Wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu tinimbang saking alim mutahatik, jahilun utawi wong bodho mutanasikun kang ngibadah tanpa ilmu, ya. Akan hancur Islam itu, ya, kalau ada orang pinter, ya, orang ngerti syariat, ya, tapi dia tidak melaksanakan syariat itu, tidak menjalankannya, diterjangnya. Satu contoh gampang aja begini, misalnya, kalau ada anak pesantren, ya, ada santri, ya, orang melihatnya dia itu santri sudah lama, ya, jadi santri di pesantren, ya. Orang-orang sekitarnya melihat apa? Ya, orang kampung yang tidak tahu menahu ilmu fikih, itu kan terus langsung menganggap bahwa anak santri yang sudah lama di pesantren itu dianggapnya kan sudah pinter. Tiba-tiba santri itu misalnya, ya, di terminal atau di warung kemudian dia minum bir, ya. Orang yang nggak ngerti hukum kan akan kemudian menyimpulkan, oh kalau begitu bir itu ya halal. Oh, buktinya itu santri minum bir, ya. Atau misalnya orang itu, orang kampung tahunya itu dia anak pesantren, sudah lama di pesantren. Nah, ketika menggembala bersama tetangga-tetangganya, ya, kemudian di sawah itu ada kerai, ada mentimun, kemudian diambil, dimakannya. Nah, teman-temannya akan menganggap, oh kalau begitu makan timun di sawah itu ya nggak apa-apa, wong buktinya itu santri itu makan timun ya biasa aja, ya. Yang lebih besar lagi, yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang bodoh yang sok ahli ibadah. Ini yang lebih berat menyesatkannya. Nah, dia nggak tahu ilmunya, tapi kemudian, ya, dia sregep di masjid, ya, bahkan sampai jidatnya hitam, ya, dianggapnya, wah, itu pemuda itu sregep amat itu sholatnya, sampai jidatnya hitam begitu, ya. Tapi ya kadang-kadang aneh, ya, kelihatannya itu dia ngibadahnya, sholatnya belum lama kok jidatnya sudah hitam. Sementara kiai-kiai itu kok nggak ada yang jidatnya hitam gitu loh. Mosok kiai itu kalah lama sholatnya. Jadi kita jangan tertipu oleh, ya, jidat hitam, ya. Jangan tertipu oleh penampilan lahiriah. Belum tentu, ya, orang yang sok ahli ibadah, sok khusyuk begitu, ya, benar-benar memahami. Tapi kita juga jangan mengeneralisasi, ya, mengeneralisir bahwa dia itu, ya, begitu semuanya, ya. Bisa jadi memang benar dia itu ahli sujud dan sudah lama itu dilakukan, ya. Bisa jadi hitam juga, bukan karena hitam, bukan karena digosok saat sujud. Huma, ya, utai karone alim mutahatik lan jahil mutanasik iku fitnatun fitnah
azimatun kang gede fil alamina ing dalam alam kabeh, ya. Jadi naatnya itu diseseli, ya, oleh fil alamina. Itulah syair, ya. Liman bihima, liman, ya, kehancuran besar buat siapa? Liman kedue wong bihima kang kelawan karone alim mutahatik lan jahil mutanasik, ya. Fidini ing dalem agamane man, ya. Liman yatamassaku bihima fidinihi, kalau mau diurutke pemahaman yang gampang, liman tumrape wong yatamassaku kang cecekelan sapa man bihima kelan karone alim mutahatik lan jahil mutanasik fidini ing dalam agamane man. Jadi ini menjadi satu fitnah yang amat besar. Kalau kita beragama itu mengikuti pada orang, ya, ya, sekedar anut begitu, nggak tahu yang diikuti itu ternyata orangnya pinter tapi tidak berpegang teguh pada syariat. Ini yang repot di zaman akhir ini, ya. Kalau dulu orang mendapat gelar kiai itu selalu orangnya alim tor amil, ya. Jadi kiai-kiai itu tidak hanya sekedar pinter, ya, ilmunya itu luas, ya. Dalam ilmu kata di dalam ilmu agama itu ilmunya yatabakhar, ya. Ilmunya luas bagaikan lautan, ya. Dan juga mengamalkan ilmunya. Itu zaman dulu yang disebut kiai. Tapi sekarang ini, ya, punya satu dalil saja, kemudian dia pintar pidato sudah dipanggil kiai, ya. Bahkan kadang-kadang karena mengaku sebagai seorang mu'alaf, kemudian banyak orang tertegun, ya. Kemudian sering diundang isi ceramah, ya. Ya, maka sekarang ini di Indonesia kan lagi rame-rame soal sertifikasi ulama, ya. Ya, kalau dipikir-pikir ya perlu juga, sebab sekarang ini akhir-akhir ini kan banyak seorang dai yang tapi ilmunya tidak cukup, tapi sudah, ya, diundang ke sana kemari sampai kadang-kadang itu menafsirkan ayat yang ngawur, ya. Mosok Nabi Muhammad itu pernah tersesat, ya. Padahal Nabi itu kan maksum. Yang namanya Nabi itu maksum, tidak pernah, ya, tersesat dari ajaran-ajaran Allah, ya. Wayan wiyabi syukro ala nikmatil akli wa sihhatil badani. Wallahu a'lam.